Shalom, perkenalkan nama saya Murselina Lodoola. Saya dari kelas B, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UTS belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Tince Dekoro MPD. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang teori belajar sibernetik. Jadi baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang teori belajar sibernetik. Nah, sibernetik sendiri merupakan kata serapan dari kata kubernetik, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan umpan balik atau feedback. Nah, kata kibernetik ditulis dengan kata sibernetik, berasal dari bahasa Yunani yang berarti pilot atau pengendali. Nah, bidang ini menjadi disiplin ilmu komunikasi yang berkaitan dengan mengontrol mesin komputer. Jadi lanjut yang kedua, pengertian teori pemrosesan informasi. Nah, teori pemrosesan informasi ini adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Dan teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, pengertian teori belajar. Nah, belajar sendiri adalah proses mengalami. Dalam hal ini berarti bahwa belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial. Teori belajar ini merupakan tuntunan masyarakat global akan pendidikan berkualitas yang berbasis teknologi informasi. Lanjut, yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori belajar sibernetik. Nah, menurut para ahli ada beberapa kelebihan dari teori belajar sibernetik. Menurut Budi Ningsih 2005, kelebihan dari belajar sibernetik ini yang pertama yaitu cara berorientasi pada proses lebih menonjol. Nah, dan yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Dan yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Dan yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Dan keenam, kontrol belajar atau konten kontrol, back control, display control, dan conscious cognition control memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu atau prinsip perbedaan individual terlayani. Nah, dan yang ketujuh, balikan informatif, memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Nah, lanjut, adapun kekurangan dari teori belajar sibernetik dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta.
Dan yang kedua, kekurangan dari teori ini yaitu teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Nah, karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Nah, lanjut, yang kelima tentang menganalisis kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar sibernetik. Nah, tuntunan masyarakat di era modern saat ini membutuhkan pendidikan yang berkualitas teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu yang terpenting dalam teori belajar sibernetik. Karena teori ini lebih mementingkan sistem informasi dibandingkan proses belajar. Sistem informasi inilah yang perlu dibangun oleh para pendidik di lingkungan Muhammadiyah. Sekian hasil penjelasan saya tentang teori belajar sibernetik. Sekian dan terima kasih. Shalom.